Kali kepala BKPSDM-nya tolong keadilan. Masih muda kok bisa naik. Iya itu. Yang ada pertanyaan senior yang, iya itu. naik kan Misalnya, itu pertanyaan. Tidak ada keinginan untuk kepala daerah, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi acara podcast Kaligane Radio Cirebon. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sudah kedatangan pejabat pemerintah Kabupaten Cirebon yang sekarang posisinya sebagai asisten 1, yaitu membidangi tentang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Telah hadir di studio podcast Kaligane Radio Cirebon, Bapak Haji Dr. Andes Haji Abdullah Anwar MM. Terima kasih Pak Haji sudah hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat sulit sekali nih menghadirkan Pak Haji Abdullah ini, Pak Asdullah ini. Luar biasa, aktivitasnya melebihi waktu di Kadisdik ini. Saya sudah beberapa kali menghubungi Pak Haji ini, rupanya banyak kesibukan, akhirnya baru hari ini nih, hadir di studio podcast Radio Cirebon. Sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah, ya. Sehat sekali. Sekarang itu kan di bidang apa, di Asda 1 ya? Asisten pemerintahan. Katanya sekarang tidak ada 1, 2, 3 Pak ya? Atau masih tetap nomenklatur itu? Masih tetap. Masih ya. Jadi bidang pemerintahan dan kesejahteraan ya. Dan Kesra ya, kesejahteraan rakyat Pak Haji ya. Gimana aktivitasnya masih ini Pak Haji dibandingkan dengan waktu di dinas teknis seperti pendidikan yang basicnya juga kan Pak Haji kan di pendidikan ya Pak ya. Tiba-tiba harus ke katakanlah ke Setda begitu kan. Walaupun sama gitu kan sebagai eselon 2B begitu kan. Tapi mungkin kan ada perbedaan ini mungkin aktivitas atau garapan ya Pak Haji ya. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya jabatan sekarang ini lebih banyak kegiatannya karena saya selaku asisten pemerintahan dan Kesra sebagai koordinator yang membantu Pak Bupati, membantu Pak Sekda mengkoordinasikan dinas-dinas instansi terkait. Ada 7 dinas yang di bawah naungan Asda 1 itu, asisten pemerintahan dan Kesra. Salah satunya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kemudian BPND, pemberdayaan desa, masyarakat desa, kemudian di Dukcapil, Pol PP, ya, kemudian satu lagi itu apa tuh? Kesehatan mungkin? Enggak, kesehatan di Dukcapil. Pendidikan, ya, kemudian DPMPD, pemerintahannya, Satpol PP, Dinas Sosial, Kesbangpol. Oh, Kesbangpol, ya. Jadi sebenarnya ini apa namanya? Dinas Sosial, Sosial ya masukkan, iya. Jadi lebih ini ya, kalau lebih teknis sekarang lebih mengkoordinasi beberapa bidang ya Pak Haji. Jadi bukan hanya bidang pendidikan. Jadi tentunya lebih luas lagi cakupan dan tanggung jawabnya sebagai asisten 1 itu Pak ya. Jadi walaupun hanya mengkoordinasikan, minimalnya supaya kita kerja sesuai dengan aturan, kerja ikhlas, tentu harus menguasai peraturan-peraturan. Jadi kalau di pendidikan saya fokus hanya bidang pendidikan, peraturan berkaitan dengan pendidikan. Tapi di asisten pemerintahan dan Kesra ya kita harus menguasai kaitan dengan pemerintahan, kaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya lebih luas. Jadi pekerjaannya banyak, ya, tapi kegiatannya anggarannya nggak ada ya. Jadi itu saja. Kalau saya ini Pak Haji ya, ini mohon maaf persepsi dari saya gitu, termasuk mungkin teman-teman wartawan kadang-kadang ketika ditarik di Setda gitu kan, ini kan ada bahasa bahwa ya bukan dibuang bahasanya kan begitu kan, karena yang tadi itu terkait sama anggaran, tidak ada pengelolaan anggaran di situ, akhirnya seolah-olah bahwa kepala dinas ini sudah ya tidak produktif lah katakanlah, atau misalnya wah jago si pejabat buang aja mancing ning kotak ya mohon kan. Bagaimana anggapan image itu dari Pak Haji sendiri? Ya, jadi barangkali
mungkin dilihatnya dari sisi anggaran. Iya. Karena di sekretaris daerah itu anggarannya semua kabak-kabak ini sebagai PPTK ya. Kemudian pengguna anggarannya adalah di Pak Sekda. Kalau di dinas kan saya selaku pengguna anggaran ya. Jadi mungkin orang melihatnya dari sisi anggaran. Tapi kalau dari sisi kerja sama aja, malah sebenarnya nambah sibuk. Iya. Dan paslah dengan hati nurani saya, karena di situ juga di bagian Kesra berkaitan dengan banyak membantu anak-anak yang kurang beruntung. Iya. Termasuk saya waktu di dinas pendidikan. Kalau saya dihitung selama 6 tahun setengah ini kurang lebih 120 anak miskin yang saya rubah. Alhamdulillah. Anak tukang beca saya rubah bukan jadi tukang beca, menjadi insinyur. Iya. Anak supir truk saya rubah menjadi dokter, itu sudah banyak. Makanya pas saya di asisten pemerintahan dan Kesra sebenarnya sesuai ya dengan hati nurani kami yang suka menolong orang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya sih tidak ini ya, maksudnya anggapan-anggapan itu tidak benar ketika orang berpersepsi bahwa di dinas itu orientasinya anggaran besar, ketika ditarik ke Setda sebagai asisten dan sebagainya, itu seolah-olah dinonjobkan atau tidak dipakai lagi oleh kepala daerah. Sebenarnya itu kan anggapan orang yang apa namanya terlalu negatif begitu kayak karena orientasinya cuma pengelolaan anggaran. Padahal kalau untuk kiprah untuk bagaimana mengoptimalkan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat, sebenarnya dimanapun juga bisa berkarya gitu kan untuk memberikan barokah kepada masyarakat Kabupaten Cirebon ya Pak Haji. Ya sebenarnya kalau kita amati ya selaku ASN itu kepuasan itu untuk bekerja kalau melihat masyarakat itu berhasil. Iya. Walaupun anggarannya besar, tapi kalau masyarakatnya pelayanannya kurang puas di masyarakat, kayak nggak bahagia. Bagi saya kebahagiaan kerja ini bagaimana anak yang saya layani atau masyarakat yang saya layani berubah, bisa berhasil. Kenapa? Karena tujuan daripada pemerintah adalah memaksa masyarakat untuk bayar pajak dan melayani. Bagaimana misalnya di pendidikan supaya anak yang miskin pendidikannya bisa meningkat. Kenapa? Karena melalui pendidikan ini bisa merubah. Contoh yang tadi anak supir truk, saya rubah menjadi insinyur perminyakan. Alhamdulillah dulunya bapaknya supir truk, tapi setelah anaknya berhasil kerja di perusahaan minyak yang terbesar di dunia, yang sekarang gajinya 120 juta, bapaknya bukan lagi supir lagi, tapi minimalnya jadi bos mobil. Oh, jadi kan bisa meningkatkan kesejahteraan. Iya. Itu diantaranya yang sudah Pak Haji lakukan gitu ya untuk masyarakat. Itu ada 120 anak lah. Luar biasa. Iya. Oke, ini Pak Haji kemarin-kemarin saya ke belakang ini ya. Akhir Desember kemarin itu kan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam ini Pak Bupati Imron itu kan menggelar mutasi dan rotasi berdasarkan asesmen, open bidding dan sebagainya. Termasuk ada juga di situ kalau nggak salah 7 jabatan tinggi pratama ya yang kosong dan sudah diisi oleh anak-anak muda dan sebagainya. Dan saya menangkap di media sosial itu kan Pak Asdullah ini kan viral gitu kan. Saya juga dapat kiriman videonya gitu kan. Yang konon katanya mau ada tantangan adu jotos lah bahasanya atau apalah, fisik lah, kegiatan fisik gitu. Bahkan kelompok-kelompok masyarakat kalau nggak salah oleh Pak Acang Sudaman gitu kan ya, yang ikut datang gitu kan ke Pak Haji gitu kan, pengen tahu gitu siapa sih orang yang menantang begitu kan yang terkait kisru mutasi dan rotasi yang digelar Pak Bupati akhir tahun kemarin. Sepertinya apa sih kejadian itu, mungkin selintas bisa diceritakan Pak Haji? Ya, terima kasih. Kalau untuk eselon 2, saya selaku tim peperjakat itu tidak ikut nimbrung karena eselon 2 ini urusannya tim yang sudah dibentuk, tim panitia seleksi yang sudah dibentuk yang melibatkan perguruan tinggi termasuk eselon 2 tingkat provinsi Jawa Barat. Itu untuk pansel? Untuk panselnya. Yang open bidding? Ya, tapi kalau untuk eselon 2 dan 3 kami dilibatkan. Nah, jadi asisten 1 itu masuk dalam tim Baperjakat? Tim Baperjakat. Saya Inspektur Sekda, BKPSDM dan asisten
3, Pak Ronianto. Iya. Nah, kejadian kemarin itu sebenarnya ya ini kesalahpahaman lah. Karena saya juga mantan dinas pendidikan. Iya. Saya dari kecil, mungkin orang lain juga mulai sejak jadi ASN, apa sih yang dituju? Betul. Kan karir, meningkatkan karir. Makanya di situ mungkin ada ketidakcocokan lah. Orang yang sudah 3B, orang 4A, ya, kemudian dia masih jadi kabid, masa kerjanya sudah sekian tahun, 11 tahun, kemudian usianya kelahiran di bawah saya, 68, 67, kok nggak naik-naik jadi sekretaris. Tapi alasannya pada waktu itu ngomongnya hasil uji kompetensi. Yang juga tidak diumumkan secara terbuka ya itu hasil kompetensi itu Pak ya, atau asesmen itu. Sebenarnya hasil uji kompetensi kalau kita pelajari dan saya hasil konsultasi ke provinsi itu hanya semacam untuk mengarahkan kemana si orang ini. Dia bakat atau minatnya gitu, Iya, cocoknya dia ditempatkan di mana, di dinas mana begitu ya. Jadi tidak hasil uji kompetensi kemudian naik, nggak bisa. Orang dilihat dari masa kerjanya, orang dilihat dari golongannya, orang dilihat dari pendidikannya, baru hasil uji kompetensi itu yang sebenarnya. Iya. Tuh, supaya Berarti ada yang adil. salah dong kemarin dalam proses output penggunaan uji kompetensi itu Silakan untuk aja mengarahkan masyarakat. kepada tempat mereka diposisikan begitu. Ya mungkin Ketika pejabat A hasil kompetensinya ini mungkin dia masuk kemana begitu. Ada yang salah nggak Pak di dalam proses penempatan kemarin? Misalnya ini kan hanya untuk evaluasi dan mudah-mudahan ini Pak Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah bisa lebih hati-hati lagi lah untuk menentukan posisi jabatan eselon 4, eselon 3 lah khususnya. Kalau 4 kan sudah nggak ada sekarang, itu kan eselon administratur ya, sama jabatan tinggi pertama itu. sekretaris sama kepala bidang. Iya, sekretaris sama kepala Jadi bidang. mungkin Pak Raswidi juga sering baca kalau kritikan PAIS itu. Iya, betul. Jadi semacam itulah isinya. Iya. Jadi saya sih ke depan menginginkanlah menghargai dan prinsip keadilan. Jangan bahwa dia ngotot uji kompetensi. Iya. Makanya, Jadi dia berdalih ke situ Pak ya? ya, makanya saya ingin membuktikan ke sana itu tidak untuk mencari pengen dulu, tidak ingin Emang ada itu tuh Pak, ada semacam chat pribadi antara, ya mohon maaf, ya mungkin kita udah tahu lah, itu kan kepala BKSDM ya Pak ya? Iya kan, yang Pak Haji Eselon 2 itu kan, yang ini, yang katakanlah sebenarnya itu kan chat pribadi atau bahwa ada tantangan ya fisik, adu jotos. Kalau di media sosial kan bahasanya adu jotos, siap penantang antara pribumi dengan di luar pribumi begitu kan, kesannya kan kayak ada unsur sara begitu kan antara lokal orang Cirebon asli dengan orang pendatang begitu kan, kayak ada penjajahan begitu kelihatannya. Gimana tuh Pak Haji? Sebenarnya tidak ada masalah itu. Cuma saya ingin membuktikan bahwa uji kompetensi ini merupakan syaratan utama. Mana aturannya? Ya, Pak Haji minta itu. Iya. Ternyata tapi kenyataannya dia nggak hadir. Nah, Tidak ada. yang menerima itu kan adalah. Jadi sebenarnya tidak ada fisik ya Pak Haji? Maksudnya tantangan fisik. Saya juga. Kalau nggak dikasihkan, wis bulat bae jayo. Itu nggak benar. Oh, nggak ada ya? Itu kan Cuma bahasanya mungkin kan. Kang Aceng ya. Teman-teman Mungkin itu Kang ya? Aceng juga kan istrinya itu pengen pindah lah, mutasi. Ternyata katanya, kata Kang Acengnya istri saya udah pakai pakaian, ternyata tidak ada dalam daftar mutasi. Jadi Mungkin ada mereka surat ini kecewa. kesediaan dilantik juga mungkin ya, dapat undangan itu. Ya di antara Atau menghadiri. itu, ya di antara seperti itu. Makanya saya ya selaku orang Cirebon lah, ya orang kerja hidup di sini, ya mungkin ya tujuan akhirnya adalah meningkatkan karir gitu. Iya. Tapi ya kira-kira yang betul-betul terbuka. Ya. Kalau toh dia sudah umurnya, siapa aja yang sekarang saya temukan sudah lama, golongannya sudah 4A, sebentar lagi pensiun, ya kerjanya bagus, ternyata nggak naik-naik, kan kasihan, Mas. Nah makanya ke depan lah siapapun, ya barangkali kepala BKPSDM-nya, tolong keadilan. BKD itu adalah menolong orang, jangan nyakiti orang, harus begitu. Nolong orang tujuan, tapi jangan nyakiti orang. Iya. Berarti Contohnya, Pak Haji pas dong kalau misalnya Pak Haji ada peranan di situ yang tahu tentang mekanisme dan apa namanya tujuannya untuk menolong orang itu kan, mungkin cocok juga mungkin. ya itu tergantung pimpinan kok. Ya
Kalau saya sih kerja di mana saja. Di mana saja ditempatkan siap Yang aja. penting saya bisa menolong orang, Betul. tapi jangan menyakiti orang gitu. Di pemerintah dan kesra banyak menolong orang. Seperti tadi saya temukan anak tukang ternyata dia diterima di ITB. Iya. Ternyata dia tidak dapat beasiswa. Lagi saya usahakan melalui kartu Indonesia Pintar. Nah ternyata kesalahannya adalah orang begitu miskin, dia kerjanya juga pas-pasan. Kenapa dia tidak masuk kepada program PNT? Akhirnya saya konsultasikan dengan dinas sosial dan kebetulan saya selaku Menko Kesra lah mengkoordinir. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan anak tukang batu ini bisa saya rubah menjadi insinyur yang lulusan dari ITB. Itu salah satunya. Ya, kembali ke ini Pak Haji. Kisru sebenarnya kan nanti juga tahun sekarang katanya kan ada juga 7 lagi yang jabatan tinggi pertama yang kosong atau eselon 2B itu. Kan ada, saya baca di koran Radar kemarin itu kan nanti rencananya Pak Bupati ini ada 2 kali open bidding gitu kan. Termasuk juga ada pemetaan, asesmen dan sebagainya. Ini untuk masukan saja, iya kan. Yang seperti Pak Haji bilang bahwa ketransparan, keterbukaan itu kan sudah tidak main-main, karena kita sendiri kan punya catatan buruk ya tentang periode sebelumnya, bupati sebelumnya itu kan tersandung masalah gara-gara transaksional jabatan. Nah sekarang itu memang gimana mekanismenya tentang rekrutmen, mutasi dan rotasi? Apakah memang itu masih ada indikasi transaksional jabatan yang dilakukan di pemerintahan Kabupaten Cirebon? Seperti tadi juga ada yang ya katakan umurnya masih muda gitu kan, saya tidak menyebut siapa tapi sudah menduduki jabatan tinggi pertama walaupun dia lolos tentang hasil open bidding begitu kan. Seperti apa mungkin Pak Haji ke depan ya untuk tahun ini nih yang masih banyak peluang untuk eselon 2B itu. Ya, terima kasih. Sebenarnya kejadian kemarin ini sebagai bahan evaluasi lah. Jangan terjadi lagi, saya malu, saya dilahirkan di Cirebon ya. Kemudian ke depan kira-kira ini masukan nih ke Pak Bupati supaya jangan sampai banyak orang-orang Cirebon yang ingin berkarir disakiti. Kira-kira dalam persyaratan itu dimasukkanlah usia, ya seperti di kota itu, supaya yang junior ini jangan dulu sampai menyalip lah gitu. Orang kan dari bawah. Contoh kan banyak yang kelahiran 76. Kayak daftar haji itu berarti yang tua-tua dulu begitu ya? Minimalnya lah supaya apa? Ya menolong orang. Siapapun nanti yang terpilih 3 orang itu sudah terseleksi dalam umur. Boleh. Yang 3 besar itu ya? Yang masih muda-muda saya juga setuju. Tapi kan kurang pengalaman sehingga belum mateng lah. Contoh saya dulu itu Pak Deddy Supardi itu bagus lah. Orang sudah umur 50 sudah waktunya untuk bisa masuk eselon 2. Tapi jangan langsung ditempatkan di dinas kalau bisa. Tempatkan dulu di staf ahli. Belajar dulu apa ya? Dia belajar dulu lah dari pengalaman sehingga dia memimpin suatu dinas itu sudah mateng. Tidak muncul persoalan-persoalan. Nah sekarang kelihatannya banyak lah. Mungkin Bupati sudah semangat ya. Bagaimana membangun Cirebon. Tapi kelihatan kepala-kepala dinasnya ngemple itu, ya. Harusnya Pak Bupati. Terutama yang mengelola tentang kepegawaian bukan Pak? Ya bukan saja kepegawaian lah, kaitan dengan fisik. Harusnya Pak Bupati lari itu, kepala dinas lari. Lari lagi. Tapi karena mungkin pengalaman dalam memimpin suatu dinasnya, ya belum banyak berpengalaman, jadi mungkin kehati-hatian. Bisa juga dengan kejadian kemarin mungkin termasuk hati-hati, termasuk saya evaluasi, kenapa ini tidak semangat? Bisa aja dia baru 6 bulan di situ, sudah membuat program, sudah membuat kegiatan, ternyata dipindah lagi. Nah ini. Idealnya berapa tahun Pak? Ya, untuk kepala dinas itu bisa berkiprah dan matang di dinas kalau itu? Kalau kepala dinas memang secara aturan itu kan 1 tahun lah evaluasi, kalau kinerjanya kurang bagus itu bisa diganti lagi. Nah termasuk sampai 4 tahun di dinas itu supaya betul-betul ada hasilnya. Nah ternyata 4 tahun dievaluasi ternyata banyak keberhasilan, banyak inovasi, kan bisa di satu periode negeri. Iya, bisa dilanjutkan. Nah kalau misalnya sekarang itu kan jadi ini dalam penentuan mutasi dan rotasi Baper Zakat itu sebenarnya diberdayakan atau dimanfaatkan nggak sih Pak di pemerintahan Kabupaten Cirebon? Pak Haji sendiri sebagai asisten 1 begitu kan yang masuk dalam tim Baper Zakat itu apakah hanya nomenklaturnya saja hanya terima beres
atau memang melalui dilibatkan dalam proses dari mulai A sampai Z untuk menentukan nama-nama yang akan dimutasi atau mereka-mereka yang dapat promosi begitu kan? Ya. Jadi sebenarnya Ujikom ini untuk panitia sendiri, diujikom dulu oleh BKPSDM. Oh, dari internal BKPSDM ada Setelah Ujikom. diujikom, baru kaitan mutasi rotasi sudah dikonsep oleh BKPSDM. Nama-namanya sudah ada. Ya, kemudian dilapatkan di Bapertim Bapercakat. Pak Haji ikut. Ikut saya. Nama-nama ini Iya, disodorkan. ya disodorkan. Makanya awal Satu persatu itu Pak Haji. ya, Dikoreksi kah? Misalnya namanya si A, si B, si C ya, gitu. termasuk itu kan pertanyaan saya. Kenapa kok ini yang senior nggak masuk? Berarti itu ada perdebatan di situ. Ada perdebatan, diskusi. ada diskusi. Dihadiri oleh Pak Bupati sebagai pembina kepegawaian. Iya, itu terakhir Bupati kalau sudah diputus. Dari Bapercakat dulu. Caket dulu dipimpin oleh Pak Sekda. Sebagaimana ini ya Pak, riuhnya atau apa namanya serunya diskusi itu Pak. Ya rame lah. Di antaranya kan misalnya ada lowongan satu itu jagonya ada 3. Iya. Nah saya tetap mengusulkan ya, kenapa ini yang senior lah minimalnya. Tapi alasannya Ujikom. Oh, dia tetap berdasarkan Ujikom dari BKPSDM ini. Ya seperti itu. Karena Ujikom kan dasar untuk kemana nih arahnya. Jangan sampai kan salah. Kasihan loh. Kalau sudah salah, yang namanya jabatan kan harus sesuai dengan itunya lah, minimal pengetahuannya, pengalamannya, supaya tidak kikuk. Jadi sementara ini memang diberdayakan, diskusi rame lah. Iya. Ya. Pak ada ini nggak Pak? Ada misalnya ya mohon maaf ada kayak transaksional bahwa ini ada jual beli jabatan, ada titipan dan sebagainya. Masih ini nggak sih Pak sebenarnya di Kabupaten Cirebon itu menurut pandangan Pak Haji Asdullah ini? Kalau berdasarkan pengamatan saya, mungkin evaluasi dari pengalaman kemarin, itu mungkin tidak akan terjadi lah. Tapi wallahu alam, karena melihat dari yang masih muda kok bisa naik, itu. yang Ada pertanyaan senior itu naik, kan misalnya, ada pertanyaan. Contoh Haidir udah diklat lah. Aisyah kan pertimbangan. udah sangat senior, tapi dia selalu mental gitu ya di 3 besar. Saya selalu kalau dilihat dari pengalaman, masa kerja, umur, kemudian sudah diklat, dia itu nilainya tertinggi lah harusnya. Ternyata juga masih terganjal. Ternyata masih terganjal. Jadi itu tanya besar bagi Pak Haji Asdullah. Terserah, Kenapa terjadi begitu kan? Ya Allah alam. Mudah-mudahan sih persepsi orang itu tidak benar. Bahwa ada skenario, ada transaksional, ada titipan dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak benar. Bahwa itu benar-benar hasil uji kompetensi, bahwa itu benar-benar clear dan transparan Pak Haji. Insya Allah lah di Cirebon, kalau Cirebon nih khususnya, hati-hatilah. Ya ini saya pada para pejabat, dan dari hasil evaluasi yang saya amati, yang mantan pejabat kalau nggak bener ya nggak berkah lah. Iya, bener nggak itu Pak, ada statement begitu Pak Haji ngomong bahwa jangan macam-macam gitu kan, apa namanya mau mengotori atau mau menodai masyarakat Cirebon gitu, tunggu saja ininya katanya apa namanya ajab atau apa gitu bahasanya kan. Itu kan bicaranya Kang Aceng. Iya itu katanya. Saya Dan pernah memang baca. Kang Aceng mungkin kan sudah berpengalaman lah, dia anggota DPRD dan mungkin sudah bisa mengevaluasi mana ya pejabat yang Ini khusus untuk yang luar atau yang dari kita sendiri? Ya semua, semuanya, dari bukan dari Cirebon lah. bukan dari ini ya, bukan pendatang ini, bukan ya? pendatang, termasuk dari Cirebon juga lah. Jangan macam-macam lah jadi pejabat itu ya. Cirebon sekarang kalah dengan Kuningan. Iya. Cirebon padahal anggarannya besar loh, lebih besar dari Kuningan APBD-nya. Tapi kenapa kok jalan? Iya. Itu menjadi perhatian Pak Haji ya. Sendiri lah. Gitu. Kita selaku orang Cirebon malu dilahirkan di Cirebon, nanti dikubur juga di Cirebon. Iya, betul. Termasuk orang Cirebon. Siap Pak Haji. Tapi kalau orang luar Cirebon ternyata macam-macam enggak. Kita tinggal lihat aja. Iya. Karena semua itu Tuhan itu tidak ngantuk, tidak tidur. Iya. Tuh. Nah ini Pak Haji, apa namanya di bidang pemerintahan, kita coba ke masalah desa ini Pak Haji ya. Ya kemarin-kemarin itu kan banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kubu atau kepala desa. Ya katakanlah kemarin di Mundu, Kecamatan Mundu begitu kan ya, tentang penggunaan dana desa dan sebagainya. Nah menurut Pak Haji formulasi seperti apa? Misalnya sekarang itu kan desa sudah sangat melimpah sekali Pak. Bahkan pokoknya di atas 1 miliar lah yang dikelola oleh desa. Sementara kubu kadang-kadang SDM-nya terbatas, perangkat juga ya pembantu-pembantunya juga kadang-kadang kurang begitu paham gitu kan. Bagaimana nih supaya tidak terjadi
yang namanya penyalahgunaan wewenang atau anggaran ini tidak disalahgunakan oleh para kubu ini, Pak Haji? Ya, saya waktu awal sekali dilantik jadi asisten pemerintahan, saya sudah memikirkan seperti itu. Karena pernah kejadian kayak temennya istri saya yang kubu dari mana itu Slendra, ya. Kemudian banyak juga lah. Ya kemarin terakhir itu kan yang mundur itu kan. Ternyata memang persoalannya menurut saya ini kurang pembinaan, termasuk dari asisten pemerintahan dan Kesra, termasuk dari dinas teknis. DPMPD. Ya harusnya ya minimal ada pembinaan lah, walaupun itu pembinaan dilakukan oleh camat. Termasuk kuncinya sebenarnya kalau pengen beres Cirebon ini, itu adalah di inspektorat. Ya inspektorat ini yang tugasnya adalah pemeriksaan dan pembinaan, penguasaan internal ya Pak. Jadi kalau inspektoratnya berjalan dengan baik, insya Allah lah kayak kubu termasuk pejabat-pejabat ini tidak akan berani sampai terkena, tidak akan berani sampai terkena berkaitan dengan kasus-kasus hukum lah. Jadi sebenarnya Cirebon ini udah sejahtera lah. Contoh saya gaji 7 juta. Kemudian tunjangan hampir 20 juta. 27 juta loh. 27 juta dibagi 30 hari. Ya sudah hampir satu hari itu dibayarnya hampir mencapai 1 juta, kurang lebih 1 juta. 1 juta per hari Pak ya. Sejahteranya gimana gitu. Atau masih kurang aja. Termasuk para pejabat nih, ya. Makanya kuncinya nih mudah-mudahan perbaikan ke depan. Sebenarnya dijual beli jabatan, ya. Untuk kasus misalnya orang kalau sudah ada jual beli jabatan dia berpikir, lah duit kita sudah masuk sekian, makanya gimana caranya untuk bisa dapatkan lagi. Termasuk kubu, memang kubu ini banyak mengeluarkan uang, betul. Ya, katanya lebih dari 1 miliar juga ya untuk jadi seorang kubu ini Pak Haji. Ya, di antara itu, apalagi kubunya dapat utang, makanya harus nyaur ya, harus mengembalikan. Sebenarnya kalau kubu itu harus yang punya duit. Yang orang kaya ya. Ya minimal punya duit lah, gitu. Kalau nggak punya uangnya dapat utang apa? Bagaimana cara untuk mengembalikan? Nyaur ya. Ya, makanya kuncinya itu kurang pembinaan. Nah, insya Allah dengan pembinaan sedikit demi sedikit tidak akan terjadi lagi kasus-kasus yang dialami oleh para kubu di Kabupaten Cirebon. Jadi kembali kepada kalau pembinaan itu kontrolnya apa aja? Bagaimana sekarang itu kan sebenarnya dari tingkat bawah, dari kecamatan, dari tingkat kabupaten, dinas teknis, DPMPD, inspektorat termasuk asisten satu juga sebenarnya kan sudah memberikan warning atau pembinaan secara internal gitu Pak Haji. Sebenarnya kan dalam anggaran juga sudah ada berjenjang gitu kan. Tapi tetap saja ketika anggaran besar yang dikelola oleh pemerintah desa gitu kan, mungkin moralitas, lingkungan, ya gaya hidup yang mempengaruhi masing-masing kubu juga akan mewarnai bagaimana dia tentang manajemen pengelolaan anggaran masing-masing desa begitu kan. Apalagi ada tuntutan sekarang misalnya kan, ada kubu yang bisa dipilih, ini kan 6 tahun bisa 3 kali ya. Misalnya sekarang tentang dia pengen 8 tahun begitu kan. Itu kan ada rencana mengusulkan begitu Pak Haji, misalnya tidak usah dipilih, cukup langsung 8 tahun begitu. Kalau sekarang aturannya kan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan desa kan 3 kali ya, 6 tahun, 6 tahun gitu kan. Itu juga menurut saya gimana, dilematis juga, sementara banyak kubu yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji gitu kan. Di sisi lain mereka pengen jabatannya lebih panjang begitu kan. Begitu kan, minta ini mungkin nanti dari 8 pengen 10 tahun seperti periode sebelumnya begitu kan, yang tidak dipilih lagi langsung 10 tahun, sekarang minta dulu 8 tahun. Apalagi ada kegiatan kemarin gitu kan yang terkait sama politik dan sebagainya, apresiasi apa gitu kan, gimana tuh Pak Haji? Ya kalau menurut saya yang namanya manusia itu tidak akan puas. Selalu kurang ya. Makanya dalam ilmu agama orang itu harus selalu bersyukur. Termasuk saya pembinaan ke anak buah dulu waktu saya jadi distrik itu selalu pembinaan, syukuri. Nah termasuk silakan cari kelebihan, jangan berlebihan, yang wajar lah. Tapi kalau yang nggak wajar, ya misalnya nggak dilaksanakan dan sebagainya itu wajar. Nah saya ya itu sih terserah aja lah. Memang isi saya juga kubu. Iya betul. Ya. Tapi ada pola-pola tertentu bagaimana supaya periode berikutnya menang. Itu sudah ada strategi.
kuncinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Sebenarnya 6 tahun 3 kali udah cukup lah. Cukup ya. Udah cukup ya 18 tahun lah. Iya. Sama dengan ASN. ASN aja kalau misalnya 24 tahun itu masa kerja yang normal, jadi kurang 6 tahun. Nah, kaitan ada usaha ke sana ya saya kurang tahu. Iya. Ya. Apa tujuannya untuk nambah lagi, tapi yang namanya manusia itu selalu kurang. Ya, contoh bupati bukan aja Kowo, wis jadi bupati, pengen jadi bupati lagi. Iya, 2 kali. Ya, makanya isi saya kemarin Pak Raswidi. Iya. Pertama berdoa supaya jadi Kuwu. Alhamdulillah udah dikabulkan oleh Kuwu. Nah, periode kedua saya tanya dulu ke Kiai. Jangan sampai saya dan isi saya termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat. Iya. Kalau tidak mensyukuri nikmat, wah ajab nantinya. Alhamdulillah direstui, udah maju lagi. 2 periode. Dan ketiganya juga masih itu sama masyarakat. Dipikir 1 kali lagi berarti Pak Haji? Ya insya Allah, tapi tergantung istri gitu. Pak Haji, ini kan ada fenomena kuwu-kuwu ini masih terkait sama pemerintahan desa. Saya baca hari ini di Kecamatan Pangenan itu Gertak Moyang itu kan ada kuwu yang katakanlah nyambi sebagai ojek online ya. Mungkin kan karena bahasa saya tangkap dari redaksional berita itu kan dia tidak mau ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya banyak kasus-kasus tentang anggaran dan sebagainya, makanya dia rela gitu kan untuk sebagai ojol gitu kan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, tapi dia tidak mengganggu aktivitas sebagai kuwu begitu kan. Menurut Pak Haji gimana tuh? Ya. Ada fenomena seperti itu? Barangkali ya saya selaku asisten pemerintahan dan kestra saya acungi jempol. Memang kos biaya kuwu selama 6 tahun, kemudian dia jadi kuwu 6 tahun kalau dihitung itu boro-boro. Jadi minus ya istilahnya. Minus. Makanya berbagai upaya dia melakukan kegiatan aktivitas yang lain yang kira-kira bisa menambah penghasilan. Bagus lah. Cirebon ini sebenarnya bagaimanapun bisa aja, termasuk saya ya. Mohon maaf nih, termasuk isi saya. Bukan sebagai kuwu aja dia isi saya, tapi dia juga jualan padi. Gabah, kemudian di perikanan. Tambak ya. Jadi insya Allah lah, kalau nggak begitu nggak akan ketutup. Ini saya hitung nih, contoh isi saya. Berapa sih Pak kalau jadi kuwu tuh Pak? Saya habisnya minimal di utara hitung ya kemarin, nggak apa-apa share terbuka. Kalau kalau utara memang besar-besar. Iya itu. Kayak kemarin kan? Kertasuraja hampir 3M itu. Ya Allah. Jadi kalau dihitung nggak ada itunya, tapi dua-duanya itu adalah pengusaha, pengusaha beras. Jadi dia diniatin sedekah lah. Jadi lebih kepada pengabdian, bukan untuk mencari penghasilan di kuwu itu Pak ya. Jadi sebenarnya kuwu kalau dikepetakan itu harga diri lah ya sana. Jadi kalau nggak menang ya susah. Sudah, ya. Malu sekali. Jadi untuk mencari menambah penghasilan nggak ada. Contoh lah, ada di sana misalnya habis 1 lebih lah 1,4 contoh di Bungko itu. Nah kalau dihitung-hitung dari bengkok, dari siltap, dari jual beli tanah, ya paling selama 6 tahun itu paling dapat 800 sampai 900. Jadi sebenarnya minus 500 juta. Makanya di sana walaupun minus bisa ketutup. Kenapa? Karena ada usaha sambilan. Ditambak udang, ditambak pribadinya maksudnya. Pribadinya. Makanya, jadi kalau murni dari desa mah tidak dapat apa-apa ya. Jadi untuk makan juga susah. Ya. Untuk bayar utang kemarin juga kalau tidak bisa. Utang ya susah ya itu makanya mungkin para kuwu sampai berbuat seperti itu. Makanya untuk yang tadi desa mana? Desa di Kecamatan Pangenan, Gertak Moyang. Pangenan itu baguslah ditiru. Enggak usah malu hidup ini. Seperti saya dari dulu saya sejak jadi pegawai sudah turun ke tambak udang sampai sekarang. Jadi lah namanya jabatan sambil ngintil aja. Jadi kalau jadi kuwu itu harus kaya dulu tak Pak Haji maksudnya? Harus punya uang dulu tak maksudnya? Kalau pengen jadi kepala desa atau kuwu itu? Tidak semua harus punya uang lah, tapi untuk wilayah kepetakan ya minimalnya modal utama adalah keluarga. Ya keluarga. Nah kemudian ya duit juga. Karena orang datang. Untuk apa sih Pak Haji sampai 1 miliar sampai 3 miliar itu kosnya sebenarnya karena pemilihnya masyarakatnya yang memang money politik atau gimana itu? Kosnya tuh di mana letak? Jadi gini, tingginya biaya. Karena di sana tuh dilihatin orang tuh gini, yang pengalaman. Kadang-kadang orang sakit, orang sakit minta untuk berobat ke dokter. Ke calon kuwu berarti? Ya, kalau tidak dikasih oleh calon itu, dia akan pindah ke yang lain. Ke calon lain. Tuh gitu. Jadi itu pengeluaran. Kemudian orang datang. Datang kan perlu dikasih minum.
perlu dikasih makan, perlu Rokok. dikasih kue, rokok. Nah jaraknya ini hampir 1 tahun, itu bisa dihitung. Kos politiknya di situ yang tinggi ya. Nah, itu yang tinggi itu rokok. Tapi saya hampir rokok aja hampir 1 malam itu sekitar 2 juta 3 juta. Jadi sudah bisa diperkirakan. Mereka juga masyarakat kadang-kadang juga momentum itu dimanfaatkan ya Pak ya. Maksudnya dalam arti mumpung lah mungkin anak calon misalnya kan, jadi mangan kang enak, minum kang enak begitu kan bahasanya kan. Yang lebih kapan maning lah dari Jawa juga. Itu cuma barangkali sedikit lah. Yang lebih parah lagi kalau ada keluarganya yang pulang dari Arab Saudi itu dijemput, minta dijemput mobilnya, bensinnya, supirnya. Padahal kan dari TKW kan banyak duit itu. Tapi ya untuk alasan tetap harus ke calonku datangnya. Belum lagi yang meninggal kadang-kadang begitu, yang sakit apa begitu ya. Jadi makanya kalau pengen nyalon kubu niati aja sedekah. Kalau enggak sudah. Jadi kalau orang yang tidak punya uang susah juga untuk sebagai kepala desa atau kuwe Pak Ji. Ada nggak sih bener nggak mereka itu orang yang miskin, orang yang bener kemarin katakanlah misalnya dari Jungjang misalnya kan, ya kan, ya Pak Kusmin siapa itu Pak? Iya Arjinangon itu kan dia tukang beca, akhirnya dia walaupun 2 kali atau 3 kali ya akhirnya terpilih kemarin itu kan. Itu kan apa namanya di media sosial itu kan terbentuk bahwa apa namanya jadi kepala desa atau jadi kubu itu tidak perlu orang kaya lah bahasanya kan, tidak perlu banyak uang dan sebagainya. Buktinya di Jungjang ini. Ya. Gimana tuh Pak Ji? Tergantung daerahnya. Kalau daerah-daerah Pantura saya yakin tidak bisa. Tidak bisa kalau seperti daerah pegunungan itu saya tanya itu kosnya sedikit lah. Termasuk mungkin bisa terjadi Kusmin swadaya beca jadi kubu. Kalau sudah disenengin masyarakat, dia tidak mengeluarkan uang, masyarakat itu akan nyumbang jabure, nyumbang apa namanya airnya. Kalau udah swadaya lah gitu ya. Ya swadaya bisa terjadi bisa itu, itu. Tuh, makanya yang penting niat baik, kemudian kita harus berbuat baik dengan orang lain. Dan orang lain pun pasti akan membalasnya dengan perbuatan baik lagi. Termasuk mungkin di Jungjang, kubu Sapabai begitu aja. Lah udahlah, dari orang miskin aja bisa terjadi. Tetapi yang saya alami, yang saya pantau untuk wilayah Pantura, nih, khususnya Kapetakan, ini harus punya duit, Pak. Kalau nggak punya uang nggak susah. Iya, wilayah utara nih Pak ya. Utara. Jadi persaingan. Ini kan Pak Haji mungkin 2 tahun lagi mau purna bakti sebagai ASN Eselon 2. Ada rencana apa nih Pak Haji setelah apa namanya selesai di ASN ini? Mungkin ada harapan ke legislatif atau eksekutif sebagai calon kepala daerah? Ya, terima kasih. Saya orangnya nggak mau diem. Kalau ada libur saya keliling. Termasuk ke sawah, ke Empang. Nah di situ banyak aspirasi khusus orang Kapetakan. Ternyata setelah dievaluasi tidak ada satupun orang Kapetakan yang duduk di DPRD. DPRD Kabupaten. Karena kemarin Dapil 4 itu 4-4-nya orang Suranenggala. Carila, kemudian Tarseni, kemudian Sigopur, dan satunya Kudarus. Sehingga saya didorong oleh petani, didorong oleh masyarakat Kapetakan, termasuk didorong oleh keluarga. Karena saya keluarga besar. Ya, isi saya juga keluarganya Kubu. Saya tahu betul itu. Pegagan Telor, Pegagan Kidul, Duku, Kapetakan, termasuk Bos Udang mendukung saya, Haji Kamsudi. Akhirnya saya insya Allah saya ingin mengabdi kepada masyarakat, kira-kira untuk merubah Cirebon lah. Jadi saya pengen ikut bergabung untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Cirebon 2024. Itu. Apakah nggak terlalu ini Pak Haji, ya terlalu remeh-temeh begitu kan? Apakah nggak ke provinsi atau DPR RI atau mungkin sebagai bupati lah misalnya kan? Kenapa bisa ada tergerak hanya cukup di DPRD Kabupaten gitu? Orang tidak tahu nanti. Yang penting saya masuk dulu di DPRD Kabupaten Cirebon. Karena melihat orang yang vokal dan berani yang untuk bisa merubah Cirebon. Ya, salah satunya saya harus masuk di DPRD ini. Karena di situ fungsinya adalah kontrol. Ya, kontrol kepada kegiatan-kegiatan dan mungkin aspirasi dari masyarakat lah. Banyak sebenarnya masyarakat yang harus kita bantu. Makanya kami juga sudah tirakat lah ya ke Gunung Jati kemana. Ya sudah satu arah, satu pikiran, ya sudahlah. Padahal banyak anggota DPR RI juga yang minta
bergabung dengan Untuk tarik ke beliau sana, iya. untuk satu paket ke provinsi. Tapi saya sudah mempertimbangkan, saya sudah nanya ke orang-orang pinter juga. Ya saya di Kabupaten di Kabupaten Cirebon. Cirebon. Tidak ada inginan untuk kepala daerah, Pak? Ya tidak tahu lah. Barangkali untuk sementara ini saya hanya Iya. ke Kan melihat legislatif. sekarang dengan ya saya bukan meremehkan calon-calon untuk kepala daerah untuk nanti ya 2024 setelah Pak Imron itu kan masih gampang nih siapa calon-calon yang muncul, misalnya katakanlah mungkin yang sudah diprediksi mungkin Pak Haji Satori, Pak Imronnya mungkin Ibu Ayu begitu kan, atau siapalah mungkin dari unsur legislatif gitu kan, apakah pengen ya mewarnai bagaimana konstelasi pilkada di 2024 nanti misalnya kan. Sementara ini karena Matang di pilihan legislatif. legislatif adalah Februari, ya kita fokus untuk saya menangkan minimal saya yang terbanyak lah khusus dapil 4. Udah ada pilihan partainya Pak Ji? Ya saya Udah ada ya? Udah izin ke Pak Bupati. Tapi partai belum, maksudnya udah ada gambar tapi tidak usah. Sudah ada gambaran. Ada, ya. Tidak bisa disebutkan di sini ya Pak Tidak ya? bisa disebutkan. Nanti nunggu lah. Iya. Karena saya Februari sudah mengajukan pensiun. Nanti sebagai persyaratan untuk mendaftar itu harus ada surat keterangan. Kalau habisnya 2024 pensiun. Tapi 60 tahun itu? 2023 Februari saya mengajukan pensiun. Karena 1 tahun sebelum pensiun mengajukan. habisnya mah 2024. Habis 2024. Februari 2024 ya. Nanti pendaftaran bulan Mei. Iya. Nah, kalau sudah keluar daftar calon tetap baru saya mengundurkan diri dari ASN-nya. Ya, mudah-mudahan bisa sukses Pak Haji di nanti di sini juga di Asisten 1 mudah-mudahan bisa berkiprah dengan baik, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kalaupun nanti 2 tahun selanjutnya gitu ketika sudah purna bakti dan aktif di masyarakat menjadi calon anggota dewan dan mudah-mudahan terpilih di dapil 4 ya Pak Haji. Amin. Iya, mungkin ada terakhir ada ini Pak Haji, ada closing statement tentang Pak Haji ini, apa yang baik itu tentang pemerintahan desa, tentang korupsi atau tentang kepemimpinan Pak Imron sekarang gitu, harapannya gitu kan. Sebelum nanti saya tutup ini. Terima kasih. Barangkali harapan depan khususnya kepada para ASN, para pimpinan dinas termasuk para guru ya. Kerja harus ikhlas, kerja sesuai aturan, dan jangan diiming-iming untuk mencari uang. Iya, itu. Karena tugas kita selaku pemerintah adalah memaksa rakyat untuk bayar pajak dan melayani rakyatnya. Baik di fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya. Itu barangkali apa. Oke, terima kasih telah hadir di podcast Kaligani Radio Cirebon ya Pak Haji. Mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat dan nanti ke depan kita kupas lagi tema-tema yang lebih aktual lagi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.